Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triandriansyah, perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjabarkan tentang perencanaan geometrik jalan alignment vertikal control design. Pengertian alignment vertikal merupakan profil memanjang sepanjang garis tengah jalan yang terbentuk dari serangkaian segmen dengan kelandaian memanjang dan lengkung vertikal. Profilnya tergantung topografi. Desain alignment horizontal, kriteria desain, geologi, pekerjaan tanah, dan aspek ekonomi lainnya. Kontrol desain ketinggian alignment vertikal di jalan pada setiap lokasi di sepanjang rute sebagian besar dikendalikan oleh fitur-fitur yang dilintasi jalan. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendesain alignment vertikal. Yang pertama ada topografi existing, kondisi geoteknis, persimpangan existing, jalur masuk properti, overpass atau ruang bebas vertikal jarak pandang, dan pelapisan ulang. Dan ada underpass, akses pejalan kaki, aset layanan utilitas dan persyaratan perlindungannya, bukaan median. Kontrol desain harus memperhatikan dampak profil melintang badan jalan yang berbatasan atau memotong jalan yang biasa mempengaruhi desain geometrik vertikal, khususnya ketika mempertimbangkan drainase, dan juga perubahan-perubahan dalam A. Profil melintang atau superelevasi, B. Posisi puncak kemiringan melintang jalan, C. Penambahan atau pengurangan lajur lalu lintas, D. Sudut antara jalan dan objek. Muka air tanah atau ketinggian banjir. Kebanyakan perkerasan jalan dan tanah dasar jalan akan kehilangan kekuatannya ketika jenuh air. Ketinggian perkerasan tetap kering. Level tanah dasar hendaknya di atas ketinggian muka air tanah atau muka air banjir. Ketinggian minimum dasar di atas muka air tanah ini mengacu pada tabel 5-45. Di sini ada tabel yang menunjukkan SPPJ, tinggi tanah dasar di atas muka air tanah dengan milimeter, tinggi tanah dasar di atas muka air banjir. Kalau di sini contohnya ada CBH. CBH yaitu jalan bebas hambatan yang tinggi tanah dasar di atas muka air tanahnya 1200 jika ada drainase di bawah permukaan di median, 1700 tanpa drainase bawah permukaan di median, dan tinggi tanahnya 500 yaitu banjir 50 tahunan. Yang kedua ada JR jalan raya dengan tinggi tanah dasar di atas muka air tanah 1200 yaitu tanah lunak jenuh atau gambut tanpa lapis drainase, 800 tanah lunak jenuh atau gambut dengan lapis drainase, dan 600 tanah dasar normal itu tinggi tanah dasar di atas muka air banjir yaitu 500 sama. Dan selanjutnya ada JSD jalan sedang, tinggi tanah dasar di atas muka air tanah adalah 600 dan tinggi dasar di atas muka air banjir 500 tapi dengan banjir 5 tahunan. Dan ada JKC dengan tinggi tanah dasar di atas muka air tanah 400 dan tanah dasar di atas muka air banjir tidak ada. Pada medan berbukit, drainase bawah permukaan mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa konstruksi perkerasan berada di atas muka air tanah. Pada jalan lainnya, atas pertimbangan biaya, bisa saja tinggi ruang bebas di atas muka air tanah dikurangi. Jalan arteri harus bebas banjir, tetapi dalam kondisi tertentu adanya air pada perkerasan jalan untuk sesaat pada air hujan desain masih diterima. Ruang bebas vertikal, yaitu di sini tabelnya menunjukkan lokasi CBH dan jalan arteri, yaitu tinggi ruang bebasnya adalah 5,1 meter, jalan kolektor 5,1 meter, jalan lokal 5,1 meter, jembatan penyeberangan pejalan kaki 5,1 meter, underpass pejalan kaki 3 meter, struktur rambu-rambu di atas jalan 5 meter, jalur pengendara sepeda 3 meter, jalur kereta api diukur dari puncak rel yaitu 6,5 meter. Jaringan layanan utilitas bawah tanah. Semua jaringan layanan bawah tanah di sekitar pekerjaan jalan harus diidentifikasi dan dipastikan bahwa ketentuan ruang bebas minimum dipenuhi. Layanan yang umumnya terlibat meliputi
A. Jaringan pipa gas, B. Jaringan pipa air, C. Drainase air hujan, D. Buangan air limbah, E. Kabel telekomunikasi, F. Kabel listrik bawah tanah, dan G. Aset pengelola jalan untuk sinyal lalu lintas dan penerangan jalan. Dan di sini ada titik grading. Titik grading adalah titik referensi desain pada penampang melintang jalan sebagaimana ditampilkan dalam gambar di bawah ini. Pada jalan yang dilengkapi median perlu kehati-hatian ketika memilih lokasi titik grading, terutama pada jalan yang akan dibangun bertahap, karena posisi yang dipilih berdampak pada pekerjaan tanah, drainase, estetika, dan tahapan pekerjaan. Perlu diperhitungkan pengembangan selanjutnya dari jalan bermedian tersebut. Titik grading, kelebihan utama penampang melintang paling atas adalah menghemat pekerjaan tanah. Dalam tahap pertama, permasalahan yang bisa terjadi ketika jalan ditingkatkan untuk melebarkan penampang melintang jalan meliputi A. Kemunculan titik-titik genangan drainase pada titik-titik grading, kemunculan perbedaan level antara tepi perkerasan sepanjang median dalam penampang melintang akhir, kelandaian median harus mengizinkan kebutuhan drainase di masa mendatang. Dan yang C, perbedaan level pada median yang baru bisa menyebabkan lereng curam dan memerlukan penggunaan pagar pengaman. Penampang melintang paling bawah memiliki lebih banyak pekerjaan tanah pada bagian super elevasi jalan dan lebih mahal pada tahap pertama. Titik grading ditetapkan pada level lebih tinggi, sehingga berada di tepi perkerasan ketika ditingkatkan dan menghindari permasalahan seperti dalam penampang melintang teratas. Kelandaian memanjang minimum. Jalan dengan kelandaian datar dan tanpa curb biasanya bisa memberikan drainase permukaan yang baik, di mana kemiringan melintang mencukupi untuk membuang air secara lateral melalui bahu dan kemudian ke saluran samping. Kelandaian minimum yang pantas biasanya 0,3%. Akan tetapi, drainase tepi jalan dan medan mungkin memerlukan kelandaian lebih curam daripada kelandaian jalan agar bisa mengalirkan air lebih baik. Dengan yang ada contoh di tabel tersebut, yaitu lokasi jalan dengan curb atau saluran, yaitu kelandaian minimumnya 1,0 ideal atau 0,5 minimum. Jalan pada daerah galian, saluran tanah 0,5%. Saluran pasangan 0,3%, dan jalan tanpa curb dan saluran bukan daerah galian 0% atau tidak ada kelandaiannya. Dan untuk curb sendiri yaitu berfungsi sebagai pembatas jalan sekaligus untuk meninggikan elevasi trotoar di area jalan tersebut, dan juga untuk mempertegas area yang tidak boleh dilalui oleh kendaraan bermotor. Kelandaian memanjang maksimum mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor 19 PRT/M/2011. Kelandaian maksimum yang diterapkan menurut spesifikasi penyediaan prasarana jalan atau SPPJ dengan jenis medan yang berbeda ditampilkan pada tabel di bawah. SPPJ JBH dengan kelandaian maksimum pada medan datar yaitu 4%, pada medan bukit yaitu 5%, medan gunung 6%. Dan jalan raya pada medan datar 5%, medan bukit 6%, medan gunung 10%, dan jalan sedang medan datar 6%, medan bukit 7%, medan gunung 10%, dan jalan kecil medan datar 6%, medan bukit 8%, medan gunung 12%. Pada medan memanjang maksimum, umumnya kecepatan truk pada turunan akan bertambah sampai dengan 5%, dan pada tanjakan akan menurun sampai dengan 7% atau bahkan lebih dibandingkan kecepatannya di daerah datar. Dampak terhadap panjang dan derajat kelandaian pada truk dengan weight to power ratio WPR sama dengan 120 kg per kilowatt. Ditampilkan pada gambar di samping gambar 5-30 dan gambar 5-31. Pada gambar 5-30 bisa ditentukan sejauh mana truk yang mulai menanjak dengan kecepatan pada awal tanjakan 110 km per jam melalui variasi nilai kelandaian atau kombinasi kelandaian
sebelum mencapai kecepatan tertentu yang stabil. Pada gambar 531 menunjukkan kinerja truk pada kelandaian mendekati kelandaian pada atau di bawah kecepatan merayap. Grafik menunjukkan bahwa truk hanya bisa berakselerasi hingga kecepatan 40 km per jam atau lebih pada kelandaian kurang dari 5,5%. Panjang kelandaian kritis. Panjang kritis adalah panjang landai maksimum yang harus disediakan agar kendaraan dapat mempertahankan kecepatannya sedemikian rupa, sehingga penurunan kecepatan yang terjadi tidak lebih dari separuh kecepatan rencana. Yaitu di sini ada tabel kelandaian memanjang dengan satuan persen. Dengan 4% yaitu panjang kelandaian kritisnya 600 meter dan 5% panjang kelandaian kritisnya 450 meter, 6% panjang kelandaian kritisnya 350 meter, 7% panjang kelandaian kritisnya 300 meter, 8% panjang kelandaian kritisnya 250 meter, 9% panjang kelandaian kritisnya 230%, dan lebih dari 10% panjang kelandaian kritisnya 200 meter. Jadi semakin tinggi kelandaian memanjangnya, yaitu semakin kecil panjang kelandaian kritisnya. Lajur pendakian. Menambahkan lajur pendakian pada jalan 2 lajur 2 arah dapat mengimbangi penurunan kecepatan operasi lalu lintas yang disebabkan oleh efek kelandaian, peningkatan arus lalu lintas, dan keberadaan kendaraan berat atau truk, serta menyediakan cara yang relatif murah untuk menunda rekonstruksi dalam waktu lama. Yaitu yang pertama ada lajur pendakian dimaksudkan untuk menampung truk-truk yang bermuatan berat atau kendaraan lain yang lebih lambat dari kendaraan-kendaraan lain pada umumnya, agar kendaraan-kendaraan lain dapat mendahului kendaraan lambat tersebut tanpa harus berpindah lajur menggunakan lajur arah berlawanan. Yang kedua, lajur pendakian harus disediakan pada ruas jalan yang mempunyai kelandaian yang besar, menerus, dan volume lalu lintasnya relatif padat. Penambahan lajur pendakian dilakukan dengan ketentuan 1. Pada jalan arteri atau kolektor, dan apabila panjang tanjakan melampaui panjang kritis memiliki LHRT D lebih dari 3.750 SMP per hari, ekivalen dengan rasio volume per kapasitas RVK lebih dari 0,3 dan persentase truk lebih dari 15%. Selanjutnya yang keempat, lebar lajur pendakian sama dengan lebar lajur descent. Yang kelima, lajur pendakian dimulai 30 meter dari awal perubahan kelandaian dengan serongan sepanjang 45 meter dan berakhir 50 meter sesudah puncak kelandaian dengan serongan sepanjang 54 meter. Lihat gambar di bawah nanti. Jarak minimum antara dua lajur pendakian adalah 1,5 km. Ketika panjang kelandaian kritis maksimum tercapai, harus disediakan bordes dengan panjang tertentu sebelum tanjakan berikutnya berlanjut. Dan ini gambar skemanya, bisa dilihat dulu. Selanjutnya ada jalur penyelamatan. Turunan curam dan panjang bisa menyebabkan pengemudi kendaraan berat kehilangan kendali akibat kegagalan mekanis, kehilangan daya pengereman, atau gagal mengganti gigi. Konsekuensinya lebih baik mengambil langkah untuk mencegah terjadinya dan membatasi konsekuensi kendaraan berat yang kehilangan kendali. Sarana penahan pada jalur penyelamat. Jenis-jenis sarana penahan kendaraan kehilangan kendali termasuk yang pertama ada rem, pengaman gravitasi, arrestor beds atau jaring pengaman, dragnets. Sarana-sarana tersebut bisa digunakan secara tersendiri atau kombinasi tergantung pada kondisi lapangan. Perlu dipertimbangkan pemasangan pagar pengaman penyerap energi di ujung ram pengaman jika kendaraan tidak sepenuhnya diperlambat oleh ram atau arrestor bed. Ram pengaman gravitasi.
Menggunakan kelandaian menanjak untuk mengurangi kecepatan kendaraan yang kehilangan kendali, biasanya berpermukaan keras dan memanfaatkan kelandaian alam yang ada pada daerah pegunungan. Akan tetapi jenis ini jarang diaplikasikan karena tidak mencegah kendaraan bergerak mundur sepanjang ram dan terjungkal atau kembali masuk ke jalan. Jaring pengaman, dragnets. Jaring pengaman atau dragnets kendaraan terdiri dari serangkaian jaring rantai yang dipasang ke tiang-tiang penyerap energi untuk menahan dan menghentikan kendaraan. Arrester bed merupakan landasan panjang yang di permukaannya terbuat dari partikel kerikil bulat kecil dan dirancang untuk menghentikan truk kehilangan kendali. Truk dihentikan oleh kekesatan dan hambatan begitu roda kendaraan tenggelam ke dalam landasan kerikil. Ada 3 jenis arrester bed, yakni gravitasi, horizontal, dan menurun. Dari ketiga jenis ini, arrester bed gravitasi adalah yang paling sering digunakan karena memanfaatkan kelandaian sehingga panjang landasan lebih pendek. Kerikil lepas juga membantu dalam menahan kendaraan begitu sudah berhenti. Dan di sini ada gambar yaitu arrester bed menanjak dan horizontal. Bisa dilihat arrester bed horizontal hanya menggunakan kerikil lepas untuk memperlambat kendaraan. Jenis ini hanya bisa digunakan jika topografi mendukung. Arrester bed menurun. Jalur darurat arrester bed menurun dibangun paralel dan di samping lajur kanan. Akan tetapi karena pergerakan kendaraan mengarah ke bawah, landasan kerikil lepas akan lebih panjang daripada jenis lainnya karena gravitasi tidak membantu mengurangi kecepatan kendaraan. Ram menurun juga harus mempunyai jalur kembali ke jalan sehingga pengemudi dapat meragukan efektivitas ram akan memutuskan kembali ke jalan raya atau kecepatan lebih rendah. Arrester bed tipe pasir. Arrester bed tipe pasir yang terdiri dari tumpukan pasir kering lepas yang ditempatkan pada ram dan panjangnya tidak lebih dari 120 meter. Jenis ini hanya digunakan pada lokasi-lokasi di mana tidak cukup ruang untuk jenis lainnya karena besaran perlambatannya tidak cukup baik dan pasirnya dapat terpengaruhi oleh cuaca. Bisa dilihat dari gambar skemanya yang ada di bawah. Dasar untuk investigasi. Turunan yang cukup panjang bagi kendaraan berat berpotensi menyebabkan kehilangan daya pengereman dan harus dipertimbangkan penanganannya yang dapat mengurangi risiko kehilangan kendali. Kombinasi panjang dan derajat kelandaian mendasari dilakukannya investigasi untuk penetapan penanganan ditampilkan pada tabel di bawah. Dasar tipikal untuk analisa kendaraan kehilangan kendali. Kelandaian negatif 3, panjang menerusnya minimum 8,0 km. Minus 5, 3,1 km. Minus 7, 1,9 km. Minus 9, 1,4 km. Dan minus 12 yaitu 1,0 km. Lokasi dan jarak jalur penyelamatan. Yang pertama, sarana jalur penyelamatan jangan dibangun pada lokasi di sebelah kanan turunan karena kendaraan yang kehilangan kendali harus menyeberangi arus lalu lintas berlawanan arah. Yang kedua, pada jalan tanpa median. Jalur penyelamatan idealnya ditetapkan pada awal tikungan ke kanan karena kendaraan yang kehilangan kendali bisa dengan mudah melalui jalur lurus ke dalam jalur penyelamatan. Yang ketiga, pada badan jalan bermedian lebar. Jalur penyelamatan bisa ditempatkan pada salah satu sisi badan jalan dengan menyediakan rambu-rambu peringatan yang memadai yang dipasang sebelum jalur penyelamatan. Lokasi dan jarak jalur penyelamatan. Pada tabel 551 bisa digunakan sebagai pedoman ketika mempertimbangkan kebutuhan jalur penyelamatan pada kelandaian lebih dari 6%. Dan dengan jumlah kendaraan niaga melebihi 150 per hari. Pada tabel 551 perkiraan jarak dari puncak ke jalur penyelamatan. Kelandaian 6-10% perkiraan jarak dari puncak ke ram yaitu 3,0 km. Kelandaian 10-12% yaitu perkiraan jarak dari puncak ke ram 2,5 km. 12-15% yaitu perkiraan jarak dari puncak ke remnya
yaitu 2,0%. Catatan, jarak aktual akan tergantung pada kondisi topografi lapangan, radius, tikungan horizontal, dan biaya. Lokasi dan jarak jalur penyelamatan. Kebutuhan akan sarana lebih diperlukan jika jumlah kendaraan niaga lebih dari 250 per hari dan penurunan kecepatan operasi maksimum di antara tikungan-tikungan sebelumnya mendekati batasan yang ditetapkan pada tabel 552. Di sini ada tabel, yaitu menunjukkan dengan kelandaian kurang dari 6, maka pengurangan kecepatan maksimum di antara tikungan-tikungan sebelumnya adalah 10 km per jam. Dan jika kelandaiannya 6-10%, yaitu pengurangan kecepatan maksimum di antara tikungan-tikungan sebelumnya adalah 8 km per jam. Dan jika kelandaiannya lebih dari 10%, pengurangan kecepatan maksimum di antara tikungan-tikungan sebelumnya adalah 6 km per jam. Dan cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan atau kesalahan dalam membuat materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.